Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak pintar, bagaimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan kabarnya baik selalu. Nah anak-anak, kita jumpa lagi dengan Ibu Lilis. Pada hari ini kita akan belajar tentang tema 9, subtema 3, pembelajaran 1. Sebelum belajar, silakan kalian siapkan dulu buku dan alat tulisnya. Dan tidak lupa kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Anak-anak, kita mulai belajarnya, yaitu pembelajaran 1. Pada pembelajaran 1 di sini akan dibahas tentang ciri dan bentuk iklan ya. Nah, pada bacaan ini ada Edo dan Dayu yang sedang melihat koran di papan panjang. Edo tertarik pada sebuah iklan ya. Nah, ini iklannya. Ini adalah bacaannya, sebuah berawal dari kita, awal yang baik, akhir yang baik. Nah, ini ya bentuk iklannya, perhatikan. Nah, setelah mengamati iklan di atas, di sini ada beberapa yang akan dipertanyakan ya. Perhatikan di sini. Yang pertama adalah produk apa yang ditawarkan dalam iklan tersebut. Nah, ini produk apa? Yaitu produk yang ditawarkan berupa minuman dalam kemasan dengan merek Aquada ya. Kemudian yang kedua, di sini apa saja yang terdapat dalam iklan tersebut. Nah, kita lihat ya tadi gambarnya, bahwa di sana ada nama produk, kemudian ada gambar yang menarik, dan juga ada kalimat iklannya. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiganya, di sini bagaimana kesimpulanmu tentang isi teks paparan iklan tersebut? Nah, kita simpulkan ya sama-sama. Jadi tujuan iklan itu ternyata sudah tercapai, dan iklan tersebut juga sudah memiliki ciri-ciri iklan yang baik, yaitu dalam iklan tersebut ada informatif, kemudian komunikatif, dan bahasanya singkat dan padat, juga gambarnya menarik. Nah, di sini ada bacaan, yaitu iklan adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong, membujuk, atau memberikan pengaruh pada khalayak ramai atau banyak orang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkannya. Nah, tujuan iklan yaitu memberitahukan kepada khalayak ramai tentang suatu produk jasa. Kemudian memengaruhi ya, ini dapat memengaruhi khalayak ramai tentang suatu produk jasa, dan juga menyarankan seseorang untuk membeli dan menggunakan suatu produk jasa yang diiklankan, dan juga memberi informasi tentang produk jasa. Menarik khalayak ramai ya, sehingga dapat menarik ya, atau memikat masyarakat. Kemudian ciri-ciri iklan yang baik dan benar, yaitu iklan tersebut memiliki informatif ya, kemudian komunikatif, dan bahasanya singkat juga padat, juga menarik. Nah, bentuk iklan pun bermacam-macam. Ada iklan baris. Iklan baris itu iklan kecil atau singkat yang berisi penawaran atau informasi tentang sesuatu yang terdiri atas beberapa baris saja. Iklan baris disebut juga iklan mini. Nah, ciri-ciri iklan baris yaitu yang pertama, terdiri atas 2 atau sampai 3 baris. Informasi yang terkandung di dalamnya hanya informasi penting saja, ditulis secara singkat, padat,
namun jelas. Kemudian yang kedua, dikelompokkan sesuai dengan jenis barang atau jasa yang ditawarkan, berupa kalimat-kalimat pendek dan biasanya menggunakan singkatan-singkatan untuk menghemat tempat. Nah, berikutnya sebagian iklan baris dilengkapi dengan gambar ukuran kecil dan tidak berwarna, dan dilengkapi dengan nomor telepon penjual untuk dihubungi pembeli, dan juga tidak menggunakan ilustrasi grafis. Nah, yang berikutnya adalah biaya pemasangan tergolong murah karena tidak membutuhkan tempat yang lebar. Nah, di sini ada contoh iklan baris ya, seperti ini. Nah, ini menawarkan tentang laptop ya, dijual segeran ya, ini gambarnya. Dan juga ada iklan kolam, yang berikutnya adalah iklan kolom. Iklan kolom adalah iklan yang pembuatannya memanfaatkan beberapa bagian kolom dari halaman surat kabar. Nah, ciri-ciri iklan kolom yang pertama adalah terdiri atas ilustrasi atau gambar atau foto dan juga bagan atau kata-kata. Kemudian ukurannya ini lebih daripada iklan baris. Bahkan ada yang penuh satu halaman koran dan berisi penawaran, ajakan, dan bujukan untuk membeli produk atau barang yang ditawarkan. Bisa juga berupa iklan pribadi atau keluarga yang berisi misalnya berita pernikahan, berita duka cita, atau ucapan terima kasih. Nah, contohnya ini adalah iklan kolom ya. Nah, ini gambarnya. Ini menawarkan tentang kendaraan ya. Nah, juga di sini ada contoh sebuah iklan yang ada di media cetak ya, ini. Nah, setelah kalian membaca bacaan yang tadi di atas, nanti bisa kalian mengamati, kemudian bisa menjawab pertanyaan berikut ya. Di sini pertanyaan pertama, apakah maksud dan tujuan iklan di atas? Nah, kita jawab sama-sama ya. Maksud dan tujuan dari iklan tersebut adalah untuk mengajak atau menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga kesegaran dari udara di tempat-tempat umum, di tempat kerja, di dalam rumah, dan di tempat ibadah, yaitu dengan cara tidak merokok di tempat-tempat yang sudah disebutkan tersebut. Kemudian yang termasuk bentuk iklan apa jika iklan tersebut dimuat dalam surat kabar? Jawabannya adalah iklan tersebut termasuk ke dalam bentuk iklan kolom. Untuk pertanyaan yang ketiga di sini, jelaskan kesimpulan tentang isi teks paparan iklan yang ada di atas. Nah, untuk kesimpulannya yaitu tentang himbauan atau ajakan untuk dapat menciptakan udara yang segar di tempat-tempat umum, tempat-tempat kerja, di dalam rumah, dan di tempat ibadah dengan cara tidak merokok. Nah, itu ya. Jadi secara umum benda-benda yang ada di lingkungan sekitar kita itu dapat. Nah, itu. Nah, kita teruskan anak-anak sekalian ya, yaitu kita di sini akan membahas tentang benda-benda yang ada di lingkungan sekitar kita, yaitu benda ini dapat dibedakan ya menjadi dua, yaitu zat tunggal serta zat campuran. Nah, di sini
nanti kalian bisa baca ya. Nah, jadi secara umum benda-benda di lingkungan sekitar kita ini dapat dibedakan menjadi dua ya, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Yang disebut dengan zat tunggal di sini adalah zat yang terdiri dari satu jenis atau yang berupa materi, itu dapat berupa materi. Jadi zat tunggal dapat juga diartikan yaitu zat murni. Dan salah satu contoh dari zat tunggal yaitu air. Kemudian zat tunggal ini dapat berupa unsur dan juga berupa senyawa. Nah, kalau dilihat dari unsur, yaitu zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Misalnya besi, emas ya, aluminium, kemudian nitrogen, tembaga dan sebagainya. Kemudian yang senyawa ini adalah terbentuk oleh perikatan kimia dari dua atau lebih jenis unsur ya. Jadi sebagai contoh adalah air. Air terbentuk dari oksigen dan hidrogen. Jadi contoh senyawa yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari yaitu contohnya seperti garam, kemudian gula pasir ya, asam cuka, soda kue atau vitamin C. Kemudian zat yang berikutnya yaitu zat campuran. Nah, zat campuran ini gabungan dari dua zat atau lebih yang sifatnya asalnya tidak hilang sama sekali. Nah, campuran dapat dibentuk dari gabungan unsur dengan unsur, dengan senyawa, kemudian dengan unsur atau senyawa dengan senyawa. Nah, itu ya gabungannya. Nah, di sini ada beberapa contoh zat campuran ya, antara lain misalnya ada air laut, kemudian air sungai yang kotor ya, ada juga air kopi, air teh atau larutan garam, kemudian juga ada sirup ya. Nah, banyak lagi yang lainnya ya, contoh dari zat campuran. Nah, anak-anak sekalian, sekarang kita di sini akan menulis ya yang ada di tabel ini. Di sini ada nama zatnya. Kemudian nanti kalian bisa apakah zat tersebut termasuk ke unsur atau ke senyawa. Nanti bisa diceklis ya di sini. Sekarang di sini ada air. Air itu adalah termasuk ke dalam senyawa. Kemudian juga ada tembaga. Nah, apa tembaga, unsur atau senyawa? Tembaga ini termasuk ke dalam unsur ya. Kemudian ada gula, ini termasuk ke dalam senyawa. Kemudian ada perak, ini termasuk ke dalam unsur ya. Kemudian juga ada garam ya, ini termasuk ke dalam senyawa, dan hidrogen juga ini termasuk ke dalam unsur ya. Dan yang lainnya silakan kalian jawab dan checklist ya di tabel tersebut. Nah, jadi benda atau materi yang berada di lingkungan kita ini dapat memberikan manfaat bagi kehidupan. Benda atau materi yang ada termasuk zat tunggal atau unsur dan senyawa maupun ke dalam campuran. Sebagai contoh, air adalah zat tunggal yang merupakan senyawa. Nah, air ini sangat berguna bagi kehidupan manusia, dan air berguna untuk minum, mandi, dan mencuci pakaian ya. Air juga bermanfaat bagi hewan dan tumbuhan. Banyak benda atau materi di sekitar kita yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan kita ya. Untuk belajar hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan kalian paham dan bermanfaat untuk kalian semua. Kita jumpa lagi dengan pelajaran yang lain. Tetap semangat, tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.